pelajaran mulai sebenarnya siapa yang hadir hari ini? Suci, Bu. Suci, ya Bu. Kenapa Suci? Demam. Jelas. Nah, Suci ya? Ya. Baik. Semoga Suci lekas sembuh. Amin. Apa kabar ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Semangat. Bisa fokus semangat? Coba. Aku semangat. 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 Semoga semangat sampai selesai pelajaran. Oke, baiklah. Sebelum pelajaran dimulai, saya mau mengingatkan lagi materi kita kemarin. Baiklah, kemarin sudah saya kasihkan LKPD, sudah diselesaikan LKPD kemarin. Sudah, Bu. Nah, Dikumpul. di Meja ibu. Oke. Nah, saya mau ingat kembali siapa yang masih ingat tentang pelajaran kita tentang apa? Tentang legenda. Legenda. Tentang legenda. Saya tahu apa legenda? Cerita lama. Cerita lama Yang masih diyakini saat ini. yang masih diyakini saat ini. Kita tahu legenda? Oh, legenda itu tentang. Oh, legenda itu tentang legenda. Lagi? Legenda? Kalian tahu? Contoh legenda? Bahasa Inggris. Yakin? Yakin tak kalau Bella, hari ini kita masuk ke pelajaran yang berikutnya, itu tentang mendiskusikan, yaitu tentang hutan hujan tropis. Ada yang tahu hutan hujan tropis? Bella, sekarang saya mau tunjukkan tentang ini. Apa ini? Ada yang tahu apa? Hutan hujan tropis. Hutan mana nih? Hutan hujan tropis. Hutan? Hujan tropis. Ada yang tahu apa itu hutan hujan tropis? Penjelasan sini tentang pengamatan tentang hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis ini seringkali dijuluki sebagai paru-paru dunia. Ini bukan julukan sekedar kiasan, tetapi melainkan sebuah kenyataan ilmiah yang sangat krusial bagi kelangsungan hidup umat manusia. Namun dibalik vegetasinya yang lebat dan keanekaragaman hayatinya yang limpah, ekosistem ini sedang menghadapi ancaman besar bernama deforestasi. Bagaimana sebenarnya keterkaitan antara hutan, komponen dan di dalamnya serta dampaknya terhadap iklim global? Nah, mari kita amati lebih dalam lagi, yaitu mengenal hutan dan ekosistem secara umum. Hutan itu berbeda dengan ekosistem. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan. Dalamnya persekutuan alam lingkungannya, dan hutan bukan sekedar kumpulan pohon, melainkan sebuah rumah besar bagi jutaan spesies. Ini beda ya, hutan dengan ekosistem itu. Jadi kalau hutan itu adalah rumah atau lingkungan semua spesies yang ada di dalam. Kemudian kalau ekosistem adalah ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam sebuah ekosistem terjadi aliran energi dan siklus materi yang menjaga segala sesuatunya tetap seimbang. Jadi hutan itu adalah rumah untuk jutaan spesies. Tahu spesies? Apa? Makhluk hidup. Oke, salah satu contohnya mana ada manusia di dalam hutan? Salah satunya hewan, ada burung, ada gorila, ada air. Nah, sesuatu yang sebenarnya kalian sebut tadi itu ada yang namanya komponen biotik dan ada komponen abiotik. Komponen biotik itu seperti makhluk hidup yang bisa berinteraksi antara dua komponen. Nah, contohnya yang ada nyawanya itu komponen biotik, seperti kayak burung, apa lagi? Buaya, harimau. Nah, kemudian kalau komponen abiotik itu benda tak hidup, seperti batu, itu seperti sinar matahari, udara, suhu dan kelembapan. Itu abiotik. Nah, dua komponen ini harus ada di dalam hutan hujan tropis. Kemudian ada peran hujan tropis ini terhadap iklim. Nah, itu salah satunya penyerap karbon raksasa. Kemudian bisa jadi pengatur siklus hujan klasikal. Kemudian ada dampak. Nah, di sini kita akan mendiskusikan tentang dampak deforestasi hutan terhadap perubahan iklim global. Ada yang tahu deforestasi? Deforestasi. Deforestasi itu adalah kegiatan penebangan hutan atau pembersihan lahan secara permanen untuk dialihfungsikan menjadi area non hutan seperti perkebunan monokultur skala besar dan pertambangan atau pemukiman. Nah, itu yang akan kita bahas nanti untuk diskusi kita hari ini. Deforestasi. Nah, ulangi lagi, apa itu deforestasi? Penebangan hutan secara permanen. Bagus, penebangan hutan secara permanen. Itu dampak yang sedang terjadi pada hutan hujan tropis kita. Itu sedang marak terjadi ya, penebangan hutan liar. Seperti yang saya jelaskan tadi tentang hutan hujan tropis, kemudian apa ada komponen yang ada dalam hutan hujan tropis itu, kita akan membahas tentang bagaimana kita dapat memajukan perekonomian tanpa harus mengorbankan korban dunia yang tersisa. Jadi kalian bagi 3 kelompok untuk memecahkan masalah tentang bagaimana cara memajukan perekonomian kita tanpa harus merusak ekosistem hutan hujan tropis. Nah, jadi silakan berdiskusi, cari pendapat dan argumentasi. Oke, saya tunggu berapa menit? 5 menit? 10 menit? Oke, saya tunggu 10 menit untuk menjawab ini berpendapat, berargumentasi.
hutan hujan tropis tadi. Silakan. Nomor 1. Pendekatan ini berfokus pada modernisasi industri dan intensifikasi lahan yang sudah ada, bukan dengan membuka lahan hutan baru, ekstensi. Peningkatan produktivitas lahan Peningkatan produktivitas lahan eksistis, memanfaatkan teknologi pertanian atau seperti benih unggul, pemupukan presisi dan mekanisasi untuk melipat gandakan hasil panen di lahan yang sudah terlanjur dibuka, misalnya meningkatkan hasil sawit per hektar secara masif sehingga tidak perlu membambat hutan perawan. Lanjut. Optimalisasi lahan degradasi, mengalihkan semua proyek ekspansi ekonomi, perkebunan, dan industri hanya ke atas lahan kritis atau lahan terlantar yang sudah rusak, bukan ke hutan primer. Perkembangan ekowisata eco-friendly flourishing mengubah fungsi ekonomi hutan dari penghasil kayu menjadi penghasil jasa lingkungan. Hutan tropis yang terjaga dapat mendatangkan devisa besar melalui pariwisata, minat khusus, penelitian botani, dan petualangan alam tanpa harus menebang satu pohon pun. Oke, bagus. Berarti salah satunya itu bisa membuat pariwisata. Oke, bagus jawabannya. Jadi tanpa harus merusak atau menebang hutan kan? Bisa. Bagus tuh jawabannya. Bisa membuat pariwisata dalam hutan hujan tropis. Ya, siapa lagi? Pendapat kelompok 2. Ya, lanjut. Saya akan menjawab. Lanjut. Pendekatan ini memandang bahwa hutan tropis harus diberikan nilai moneter atas jasanya menjaga iklim, sehingga negara berkembang memiliki alasan finansial yang kuat untuk membiarkan hutannya tetap berdiri. Perdagangan carbon trading. Negara-negara maju untuk perusahaan global yang menghasilkan emisi tinggi wajib membayar kompensasi finansial kepada negara pemilik hutan tropis, seperti Indonesia atau Brazil, yang berhasil menjaga hutannya. Karbon yang tersimpan di dalam pohon dijual sebagai komset emisi. Pendanaan internasional, mekanisme RED, mengoptimalkan pendanaan internasional untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Uang hasil insentif ini digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masyarakat di sekitar hutan, sehingga anggaran negara tidak perlu bergantung pada pembukaan hutan baru. Oke, terima kasih. Bagus. Berarti pendapat kedua itu salah satunya bisa membuat infrastruktur di area hutan tropis. Bagus. Nah, tanpa harus menebang pohon. Nah, lanjut. Pendapat ketiga. Sampai dulu. Oh, sebelum Pendekatan ini menekankan bahwa garda terdepan penjaga hutan adalah masyarakat lokal dan kesejahteraan ekonomi harus dimulai dari tingkat akar atau bapak. Hutan adat dan perhutanan sosial memberikan hak legal dan sertifikat pengolahan hutan kepada masyarakat adat atau komunitas lokal. Secara historis, masyarakat adat terbukti mampu memanfaatkan hasil hutan dan kayu seperti madu, buah-buahan, rotan, dan tanaman obat. Secara berkelanjutan demi ekonomi mereka tanpa merusak ekonomi. Ekonomi kreatif terbasis komoditas lokal, melatih masyarakat sekitar hutan untuk mengolah hasil alam menjadi produk bernilai jual tinggi, misalnya kopi, naungan hutan, kerajinan tangan, atau kosmetik herbal. Ketika masyarakat lokal merasa mendapatkan keuntungan ekonomi langsung dari hutan yang lestari, mereka sendiri yang akan menjadi benteng pertama melawan pembakaran liar atau korporasi perusak lingkungan. Oke, bagus. Berarti bisa mengolah lahan di sekitar hutan agar bisa mendapat
penghasilan tambahan tanpa harus merusak ekosistem seperti berkebun kopi salah satunya. Bagus, tapi tanpa harus menebang hutan atau membuka lahan baru. Terima kasih untuk argumentasi ketiga. Argumentasi kalian itu betul semua. Jadi banyak hal, banyak manfaat yang bisa kita olah tanpa harus kita menebang pohon untuk mendapatkan untuk memajukan perekonomian kita. Tanpa harus menebang pohon. Maksudnya tadi buka lahan, seperti buka lahan bisa berkebun kopi, kemudian bisa membangun infrastruktur pemukiman di area hutan dan masih banyak lagi. Baiklah, untuk diskusi hari ini. Sebelum pembelajaran kita tutup, siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita tentang manfaat hutan hujan tropis dan dampak dari deforestation? Lanjut, Era. Pemberdayaan masyarakat lokal adalah pendekatan yang paling membumi. Ia menggabungkan kearifan lokal, pemenuhan keadilan ekonomi, dan perlindungan lingkungan secara instan. Pasar karbon global memang menjanjikan dana yang besar di masa depan, namun untuk menyelamatkan paru-paru dunia yang sedang sekarang hari ini, memberikan hak dan kesejahteraan kepada masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan adalah langkah tercepat yang bisa kita lakukan. Oke, baik, bagus, terima kasih Osma. Oke, untuk mempertegas lagi, Bu akan jelaskan hasil kesimpulan dari diskusi kita ini, yaitu hal yang paling cepat dalam memajukan perekonomian kita, hutan kita, itu salah satunya memang pasar karbon global itu memang menjanjikan dana yang besar di masa depan. Namun untuk menyelamatkan para produknya yang sekarang ini, memberikan hak dan kesejahteraan kepada masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan adalah langkah tercepat yang bisa kita lakukan. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan tanpa harus kita menebang pohon supaya memajukan perekonomian Indonesia. Saya jelas? Jelas, Bu. Terima kasih untuk diskusi kita hari ini, untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Haifa untuk menyiapkan kelasnya. Semua siap. Beri salam kepada Ibu Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Amin. Ulang. Ulang ya.